Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rika Sartika, mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan NIM 20456869TP1277 dari kelas ganjil BPA 3. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Effect of Microwave Heating on Lipid Composition, Stabilitas Oksidatif, Chemical Properties, Core Value, and Oxidative Activity of Gurum Citrus Lanatus Colloidal Seed Oil. Perlu diketahui, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanasan gelombang mikro 800 watt pada waktu yang berbeda terhadap stabilitas oksidatif, nilai warna, sifat kimia, komposisi asam lemak, aktivitas antioksidan, total kandungan fenol dan tokoferol, minyak biji gurum yang diperoleh dengan cara dipres. Adapun materi yang dapat saya sampaikan mengenai 4 hal. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah bahan dan metode, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama, ini kita beralih pada pendahuluan atau yang sering kita sebut dengan latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi dengan seiring terjadinya peningkatan konsumen terhadap minyak nabati, sehingga penelitian ini difokuskan untuk mempelajari sifat-sifat minyak biji sayur dan buah sebagai sumber baru minyak nabati untuk meningkatkan profitabilitas dengan nilai gizi dan manfaat kesehatan. Hal ini dapat dijadikan sebagai ajang promosi kesehatan yang tentunya menjadi poin penting penunjang kegiatan industri dalam bidang teknologi pangan. Citrus lanatus colloidal atau sering disebut dengan gurum memiliki kandungan minyak yang tinggi dan memainkan peran penting dalam kesehatan dan gizi manusia. Gurum sendiri memiliki kandungan asam lemak, tokoferol, sterol, dan aktivitas antioksidan. Kandungan minyak biji gurum bervariasi antara 27 dan 35,5%, dan sebagian besar asam lemak yang ada dalam minyak biji gurum adalah asam linoleat, sekitar 61,96% sampai dengan 67,56%. Nah, teman-teman, minyak gurum merupakan minyak nabati yang tepat karena mengandung asam lemak rantai panjang dan sumber yang kaya akan asam lemak jenuh dan antioksidan alami. Ekstraksi minyak nabati dari biji dalam industri minyak dapat dilakukan dengan dua metode pelarut dan metode pengepresan mekanis. Ekstraksi dengan metode pelarut adalah metode yang cukup efektif dengan sisa minyak yang lebih sedikit dalam benih, tetapi metode ini memiliki beberapa kelemahan dalam produksi industri, seperti memerlukan penanganan suhu yang tinggi, produk berkualitas buruk, biaya operasional tinggi, yang menyebabkan penambahan langkah untuk menghilangkan sisa pelarut dari ekstrak. Ekstraksi minyak dengan metode pengepresan lebih mudah dan aman bila dibandingkan dengan metode pelarut. Reaksi kimia selama proses pemanasan microwave dapat menentukan kualitas minyak dan keamanannya. Stabilitas oksidasi minyak diharapkan meningkat dengan reaksi akhir oksidasi lemak. Perlakuan pemanasan microwave 800 watt selama waktu yang berbeda untuk repres dan mengamati bahwa total kandungan vitamin E meningkat pada waktu microwave yang berbeda. Dan perpanjangan stabilitas oksidatif minyak, sedangkan asam lemak tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama pemanasan microwave untuk waktu yang berbeda. Selanjutnya, kita akan memasuki bahan dan metode. Bahan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 4. Yang pertama ialah benih gurum, yang kedua adalah standar asam lemak, yang ketiga adalah DPPH, dan yang keempat adalah standar tokoferol. Mesin pres ulir di sini digunakan untuk menekankan benih gurum. Bahan kimia yang digunakan dalam percobaan memiliki kemurnian tinggi. Selanjutnya, metode yang digunakan pada penelitian ini ada 4. Yang pertama, pemanasan microwave benih gurum. Yang kedua, ekstraksi minyak dengan screw press. Yang ketiga, nilai peroksida, nilai asam, stabilitas oksidatif, komposisi lipid, dan aktivitas antioksidan DPPH. Dan yang terakhir ialah warna. Saya akan menjelaskan metode pemanasan microwave dengan benih gurum. Perlu diketahui, 100 gram biji gurum ditempatkan pada cawan metrik Pyrex diameter 18 cm di dalam oven microwave dengan frekuensi 2450 MHz dan dipanaskan pada
dan dipanaskan pada 800 watt selama 2 menit, 4 menit, dan 6 menit. Suhu dari sampel ditentukan dengan termometer inframerah yang diperlakukan dengan pemanasan gelombang mikro 800 watt selama 2 menit mendapatkan hasil 74, sedangkan pada waktu 4 menit menghasilkan 96 dan 6 menit menghasilkan 146. Setiap perlakuan microwave dilakukan dengan 3 kali ulangan dan sampel biji gurum dikumpulkan dan kemudian didinginkan pada suhu kamar selama 60 menit sebelum ekstraksi minyak. Sampel biji gurum tanpa pemanasan microwave atau 0 menit digunakan sebagai sampel kontrol. Yang kedua, ekstraksi minyak dengan screw press. Biji gurum dipres dalam mesin pres ulir pada suhu kamar, suhu di dalam pres 60 derajat Celcius dan suhu minyak 40 derajat Celcius. Kemudian, minyak disentrifugasi selama 25 menit. Yang ketiga ialah nilai peroksida, nilai asam, stabilitas oksidatif, komposisi lipid, di mana komposisi lipid ini terdiri dari asam lemak, kelas lipid, tokoferol, dan polifenol, dan aktivitas antioksidan DPPH. Dan yang terakhir ialah pengukuran warna. Warna sampel minyak biji gurum ditentukan dengan alat menggunakan Lovibond PVX 880 tintometer. Selanjutnya sesi hasil dan pembahasan, di mana di sini saya akan menjelaskan 8 pokok bahasan. Yang pertama, hasil minyak, bilangan peroksida, dan bilangan asam. Yang kedua, kandungan polifenol. Yang ketiga, aktivitas antioksidan. Yang keempat, stabilitas oksidatif. Yang kelima, komposisi asam lemak. Yang keenam, kelas lipid. Yang ketujuh adalah analisis tokoferol. Ya, dan yang terakhir adalah nilai warna. Nah, hasil dan pembahasan yang pertama kali akan dibahas. Yang pertama ialah hasil minyak, bilangan peroksida, dan bilangan asam. Teman-teman, dimohon untuk memperhatikan grafik yang tersedia dalam slide ini. Hasil penelitian menunjukkan redimen ekstraksi minyak meningkat 0,05 dengan pemanasan microwave selama 800 watt selama 2 menit, menghasilkan 29,83% di sini. Sedangkan pada waktu 4 menit 33,25% berada pada kisaran ini, sedangkan pada waktu 6 menit berada pada kisaran 35,46 berada di sini. Dan selanjutnya, jika dibandingkan dengan sampel kontrol yang tidak dipanaskan dengan microwave, hanya berkisar pada 27,64%, sehingga hasil tertinggi dicapai pada pemanasan selama 4 menit. Pemanasan microwave untuk waktu yang berbeda memiliki efek positif pada hasil ekstraksi minyak. Perlakuan awal gelombang mikro dapat meningkatkan hasil ekstraksi minyak. Selain itu, peningkatan waktu perlakuan gelombang mikro dapat meningkatkan hasil ekstraksi minyak. Sehingga dari sampel kontrol sampai pemanasan hingga waktu 6 menit, ini tuh keadaannya terus meningkat. Sekarang mari kita bahas grafik 2A. Penelitian ini tentang bilangan peroksida. Pada grafik 2A, penelitian ini didapatkan hasil bahwa bilangan peroksida pada minyak gurum yang diperoleh dengan cara screw press mengalami penurunan 0,05 dengan perlakuan panas awal dengan microwave frekuensi 2450 MHz untuk waktu yang berbeda dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi perlakuan atau 0 menit. Bilangan peroksidanya mengurang dari 0,75 hingga 0,46. 0,75 berada pada posisi ketika tidak dipanaskan, sedangkan 0,46 berada pada posisi dipanaskan dengan jangka waktu 6 menit. Pemanasan microwave untuk waktu yang lama dapat menyebabkan dekomposisi hidroperoksida, sehingga pemanasan microwave biji gurum selama 6 menit dapat menguraikan hidroperoksida dan diperoleh nilai peroksida yang lebih rendah dalam minyak. Sekarang, mari kita lihat grafik 2B. Grafik 2B merupakan grafik dari nilai asam. Pada minyak biji gurum yang diperoleh dengan pengeprasan ulir meningkat 0,05 dengan pemanasan microwave untuk waktu yang berbeda. Dibandingkan dengan sampel kontrol, nilai asam meningkat dari 0,68 pada waktu tidak dipanaskan atau sampel kontrol
menjadi 0,95 pada saat waktu 6 menit. Mengamati bahwa proses pemanasan mikrowave berpengaruh pada peningkatan nilai asam. Jadi dari sampel kontrol sampai pemanasan 6 menit ini terus meningkat. Dan pemanasan gelombang mikro untuk waktu yang berbeda mungkin mendorong proses hidrolisis dalam minyak biji gurum karena perubahan nilai asam ditentukan. Peningkatan nilai asam karena dekomposisi beberapa fosfolipid dan trialgliserol menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Nah, selanjutnya adalah kandungan polifenol dan aktivitas antioksidan. Minyak nabati banyak mengandung antioksidan alami seperti polifenol yang bermanfaat dalam pencegahan penyakit kronis seperti penyakit kanker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan polifenol pada minyak biji gurum yang diperoleh dengan cara screwpress mengalami peningkatan 0,05 dengan pemanasan mikrowave 800 watt selama 2 menit, 4 menit, dan 6 menit. Pada waktu 2 menit berada pada kisaran 23,02, sedangkan pada kisaran 4 menit berada pada kisaran 25,31 dan pada waktu 6 menit berada pada kisaran waktu 22,79 dan dibandingkan dengan sampel kontrol 22,63. Kandungan polifenol tertinggi diamati ketika dipanaskan selama 4 menit. Selama 4 menit diamati bahwa minyak gurum diperoleh dengan pengembrasan ulir dengan paparan gelombang mikro 800 watt untuk waktu yang berbeda memiliki dampak positif pada kandungan polifenol bila dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi perlakuan. Yang selanjutnya, mari kita lihat grafik yang ini. Ini adalah grafik aktivitas antioksidan atau DPPH. Pemanasan mikrowave dengan waktu yang berbeda memiliki pengaruh yang positif. Dapat dilihat dengan bertambahnya waktu, kemampuan radikal bebas DPPH, minyak juga meningkat yang signifikan yaitu 0,05. Dengan pemanasan mikrowave 800 watt selama 2 menit, 4 menit, dan 6 menit menjadi 62,0 pada waktu 2 menit, 64,74 pada waktu 4 menit, dan 60,75 pada waktu 6 menit. Sedangkan sampel kontrol hanya bertahan pada 59,24%. Sehingga kandungan polifenol dan aktivitas antioksidan dapat berbeda tergantung pada perlakuan awal termal yang ditetapkan. Slide selanjutnya ialah membahas tentang stabilitas oksidatif. Stabilitas oksidatif dapat membedakan kemampuan minyak untuk menahan oksidasi dan merupakan parameter penting untuk mengidentifikasi status yang mempertahankan kualitas minyak. Berbagai proses yang digunakan untuk mengevaluasi bahan kimia yang dihasilkan dari pemanggangan atau pemanasan mikrowave dapat berdampak pada kualitas minyak. Stabilitas oksidatif ialah indeks yang paling penting dari kualitas minyak. Proses pemanasan mikrowave dengan waktu yang berbeda, 2 menit, 4 menit, dan 6 menit meningkatkan stabilitas oksidatif minyak biji gurum 0,05. Stabilitas oksidatif tertinggi diperoleh selama waktu 6 menit. Di sini mencapai waktu pemanasan 5,3 jam. Dan jika kita amati, proses pemanasan termal dari mikrowave memiliki efek positif pada stabilitas oksidatif minyak gurum yang menunjukkan peningkatan stabilitas oksidatif karena ekstrabilitas komponen dengan sifat antioksidan seperti tokoferol, fitosterol, dan senyawa fenolik lainnya. Slide selanjutnya adalah komposisi asam lemak dengan kelas lipid yang berada pada tabel 1. Dalam tabel 1 menunjukkan komposisi asam lemak dari minyak yang diekstraksi dengan screwpress dari perbedaan yang signifikan dari asam lemak dari minyak yang diekstraksi. Biji gurum dipanaskan dengan mikrowave dengan waktu yang berbeda. Asam lemak utama dari sampel yang tidak diolah diperoleh dengan screwpress adalah asam linoleat sebesar 61,21%, asam oleat sebesar 19,72%, asam treat sebesar 9,22%, asam
asam palmiat sebesar 9,21%, asam linoleat sebesar 0,47%, dan asam gadoleat sebesar 0,17%. Proses pemanasan pada waktu yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan komposisi asam lemak menjadi minyak biji gurun. Asam linoleat sedikit meningkat dengan pemanasan mikrowave 800 watt selama 2 menit menghasilkan 61,28%, dan asam oleat meningkat menjadi 19,73%. Sementara sedikit menurun saat dipanaskan selama 4 menit menjadi 61,19%, dan 6 menit menjadi 61,07% jika dibandingkan dengan sampel yang tidak dilakukan pemanasan. Nah, selanjutnya asam stearat meningkat dengan pemanasan mikrowave 800 watt selama 2 menit, 4 menit, 6 menit, dan mencapai kondisi pada waktu dipanaskan 2 menit mencapai hasil 9,24%. Pada waktu 24 menit menghasilkan kisaran 9,23%. Nah, selanjutnya asam stearat meningkat dengan pemanasan mikrowave 800 watt selama 2 menit, 4 menit, dan 6 menit. Hasil menyajikan selama proses pemanasan 2 menit menghasilkan 9,24%, selama 4 menit menghasilkan 9,23%, dan selama 6 menit menghasilkan 9,26%. Sedangkan asam palmitat meningkat ketika dipanaskan selama 4 menit dan 6 menit yang menghasilkan 9,27% dan 99,35%, dan menurun dengan pemanasan mikrowave selama 2 menit yang berada pada kisaran 9,15%. Asam linoleat menurun dengan pemanasan mikrowave selama 2 menit, 4 menit, dan 6 menit. Pada 2 menit berada pada 0,42%, pada 4 menit berada pada kisaran 0,46%, dan waktu 6 menit berada pada 0,44%. Sedangkan asam gadoleat meningkat dengan pemanasan mikrowave selama 4 dan 6 menit, sebesar 0,19% jika dibandingkan dengan sampel kontrol. Selanjutnya, kandungan asam lemak jenuh relatif dalam sampel yang diperlakukan dengan gelombang mikro pada 4 dan 6 menit meningkat sedikit menjadi 18,48% dan 18,62%, sementara sedikit menurun ketika dipanaskan selama 2 menit hingga 18,39% dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi perlakuan, atau 18,43%. Terdapat sedikit peningkatan kandungan asam lemak tak jenuh relatif dalam 2 menit pada sampel yang diberi perlakuan mikrowave menjadi 81,60%, sedangkan sedikit menurun dalam waktu 4 menit dan 6 menit menjadi 81,53% dan 81,39% dibandingkan dengan sampel kontrol yang hanya 81,58%. Selanjutnya kita akan membahas kelas lipid. Tabel 1 menunjukkan kelas lipid minyak gurun yang diperoleh dengan scrapage. Dalam penelitian ini terutama meliputi triacylglycerol, diacylglycerol, dan asam lemak bebas. Hasil penelitian menunjukkan triacylglycerol menurun 0,05 dengan pemanasan mikrowave 800 watt selama 2 menit, 4 menit, dan 6 menit ke 6 menit, yang menyajikan hasil 95,93%, 94,54%, dan selama 6 menit menghasilkan 92,86%. Jika dibandingkan dengan sampel kontrol yang berada pada kisaran 96,95%. Diacylglycerol menurun dengan pemanasan gelombang mikro 800 watt selama 2 menit, 4 menit, dan 6 menit. Masing-masing menjadi 0,86%, 0,41%, dan 0,36%. Dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi perlakuan yang hanya sekitar 1%. 1,3 diacylglycerol menurun dengan pemanasan mikrowave selama 800 watt selama 2 menit, 4 menit, dan 6 menit untuk 0,94%, 0,56%, dan 0,40%. Dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi perlakuan sebesar 1,10%. Sedangkan asam lemak bebas meningkat dengan pemanasan mikrowave selama 2 menit, 4 menit, dan 6 menit menjadi
2,27%, 4,49%, dan 6,38%. Jika dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi perlakuan 0,95%. Asam lemak bebas meningkat dengan pemanasan mikrowave untuk waktu yang berbeda. Hasil ini membuktikan bahwa pemanasan gelombang mikro pada waktu yang berbeda berpengaruh pada kelas lipid dalam minyak yang diekstraksi. Dan yang selanjutnya ialah analisis tocopherol dan nilai warna yang berada pada tabel 2. Hasilnya menunjukkan total tocopherol menurun dengan pemanasan mikrowave selama 2 menit, 4 menit, dan 6 menit dibandingkan dengan sampel kontrol. Alasannya, penurunan kandung tocopherol adalah perlakuan mikrowave. Selain itu, jumlah tocopherol dalam minyak biji gurum yang diperoleh dengan pengepresan ulir dengan pemanasan gelombang mikro selama 2 menit adalah lebih tinggi dari 4 menit dan 6 menit. Sedangkan untuk nilai warna, seperti yang kita ketahui, warna merupakan properti penting untuk menentukan penerimaan optik minyak nabati. Warna minyak biji gurum yang diperoleh dengan cara dipres dengan mikrowave yang dipanaskan dengan waktu yang berbeda yaitu 2 menit, 4 menit, dan 6 menit ditunjukkan pada tabel 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warna nilai R atau warna merah dengan screw press meningkat 0,05 dengan pemanasan mikrowave sampai 2 menit, 4 menit, dan 6 menit dengan hasil 3,90 pada waktu 2 menit, 5,01 pada waktu 4 menit, dan 7,91 pada 6 menit menghasilkan jika dibandingkan dengan sampel yang tidak diberi perlakuan yang diperoleh dengan pengepresan dingin hanya berkisar pada 2,01 unit. Selanjutnya, warna kuning yang dilambangkan dengan simbol Y meningkat 0,5 dengan pemanasan mikrowave 2 menit, 4 menit, dan 6 menit. Masing-masing menjadi 57,0 unit, 70,0 unit, dan 70,0 unit. Dibandingkan dengan sampel tanpa perlakuan yang diperoleh hanya 32,20 unit. Diamati bahwa hasil yang serupa dilaporkan oleh Zeng dan kawan-kawan 2018 yang menemukan bahwa nilai merah minyak jagung meningkat dengan pemanggangan. Nilai merah meningkat dengan meningkatnya waktu mikrowave. Fenomena peningkatan warna yang muncul akibat reaksi Maillard atau degradasi fosfolipid dapat menyebabkan pendalaman warna merah atau warna gelap selama pemanasan. Dengan demikian, hasil saat ini membantu mendukung hasil sebelumnya. Dengan demikian, menunjukkan peningkatan atau pendalaman warna minyak dengan peningkatan suhu pemanggangan atau pemanasan mikrowave pada waktu yang berbeda. Hasil dan pembahasan telah selesai saya bahas. Selanjutnya ialah tahap terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, pada penelitian ini, pengaruh mikrowave 800 watt untuk waktu yang berbeda terhadap stabilitas oksidatif, warna, sifat kimia, komposisi asam lemak, aktivitas antioksidan, total fenol atau kandungan tocopherol minyak dari biji gurum diperoleh dengan skrup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanasan gelombang mikro 800 watt untuk waktu yang berbeda dari biji gurum sebelum ekstraksi minyak dengan screw press adalah metode yang efektif untuk meningkatkan sifat kimia, aktivitas antioksidan, kandungan polifenol, dan stabilitas oksidatif minyak biji gurum. Sedangkan total tocopherol menurun dengan pemanasan mikrowave untuk waktu yang berbeda. Pemrosesan pemanasan mikrowave untuk waktu yang berbeda 2 menit, 4 menit, dan 6 menit menyebabkan sedikit perbedaan dalam komposisi asam lemak minyak biji dari gurum yang diekstraksi dengan ulir. Melalui hasil ini, pemanasan gelombang mikro pada waktu yang berbeda memiliki efek pada kelas lipid dalam minyak yang diekstraksi dan nilai warna. Secara keseluruhan, pemanasan mikrowave adalah proses yang cocok untuk ekstraksi minyak, yang meningkatkan sifat kimia, aktivitas antioksidan alami, dan oksidatif stabilitas minyak biji gurum. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah memberikan saya pertanyaan. Di sini saya memiliki 4 pertanyaan yang sudah saya siap untuk jawab.
Baik, pertanyaan pertama ialah pada pembahasan hasil minyak, bilangan peroksida dan bilangan asam, apa yang menyebabkan naiknya hasil minyak ketika menggunakan pemanasan microwave? Apakah ada reaksi khusus yang menyebabkan hal tersebut? Menurut Asmart, Darmich dan kawan-kawan 2010 dalam jurnal yang berjudul Praperawatan Gelombang Mikro Biji untuk Mengekstrak Minyak Nabati Berkualitas Tinggi, perlakuan awal gelombang mikro dapat meningkatkan hasil ekstraksi minyak. Selain itu, mereka telah mengamati bahwa peningkatan waktu perlakuan gelombang mikro dapat meningkatkan hasil ekstraksi minyak. Reaksi bilangan peroksida menunjukkan terjadinya suatu reaksi oksidasi dalam minyak atau lemak yang dipanaskan dan adanya kontak minyak dengan udara. Semakin tinggi bilangan peroksida, maka semakin tinggi pula tingkat ketengikan suatu minyak. Sehingga pada reaksi ini diperoleh kualitas minyak yang baik ditandai dengan penurunan bilangan peroksida yang terjadi. Peningkatan hasil minyak dipengaruhi oleh peningkatan nilai asam. Peningkatan nilai asam disebabkan pemanasan gelombang mikro untuk waktu yang berbeda, mungkin mendorong proses hidrolisis dalam minyak biji gurum karena perubahan nilai asam. Alasan lainnya adalah peningkatan nilai asam mungkin karena dekomposisi beberapa fosfolipid dan triagliserol plus 3H2O menjadi asam lemak bebas plus gliserol. Asam lemak bebas merupakan hasil degradasi atau hidrolisis lemak yang dapat menunjukkan kualitas bahan makanan mulai menurun. Pertanyaan selanjutnya, pada pembahasan kandungan polifenol dan aktivitas antioksidan, mengapa ketika dipanaskan dengan microwave selama 6 menit terjadi penurunan kandungan polifenol dan aktivitas antioksidan? Pada kandungan polifenol terjadi penurunan pada waktu 6 menit ketika dipanaskan dengan microwave. Hal tersebut disebabkan oleh pemanggangan ester yang dapat menyebabkan degradasi total fenol pada suhu tinggi dengan waktu yang lama. Sedangkan pada aktivitas antioksidan menurun dikarenakan pemanasan microwave dengan suhu tinggi pada waktu yang lebih lama dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan gurum sehingga aktivitas antioksidan akan mengalami penurunan. Menurut Solanke dan Kadam dalam penelitian Muawana 2012, perlakuan pemanasan dapat mempercepat oksidasi terhadap antioksidan yang terkandung dalam sistem bahan alam dan mengakibatkan penurunan aktivitas antioksidan yang terkandung dalam sistem bahan alam tersebut, serta mengakibatkan penurunan aktivitas antioksidan dengan tingkat yang berbeda dan sangat dipengaruhi oleh jenis komponen yang berperan sebagai antioksidasi dalam bahan pangan tersebut. Pertanyaan ketiga, apa keunggulan pada pemakaian alat screw press? Yang pertama, memperkecil kehilangan minyak dalam ampas dengan meratanya adonan biji gurum masuk ke dalam screw press yang diimbangi dengan tekanan stabil. Maka ekstraksi minyak akan lebih sempurna, dengan demikian kehilangan minyak akan lebih rendah. Yang kedua, metode pengepresan ulir merupakan metode ekstraksi yang lebih maju dan telah diterapkan di industri pengolahan minyak. Cara ekstraksi ini paling sesuai untuk memisahkan minyak dari bahan yang kadar minyaknya di atas 10%. Yang ketiga ialah efisiensi pengepresan yang lebih tinggi, dan yang keempat ialah pemakaian operator yang lebih sedikit. Dan pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai pada sampel yang tidak diberi perlakuan press lebih kecil dalam pengujian nilai warna? Nilai warna akan meningkat dengan meningkatnya waktu pemanasan microwave selama pemanggangan, sedangkan pada sampel kontrol tidak diberi perlakuan microwave sehingga memiliki nilai yang lebih kecil. Faktor lainnya adalah dengan peningkatan suhu selama proses pemanggangan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.